Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali pada hari ini Kak Anita, Kak Diva bisa bertemu lagi dengan adik-adik, kita bisa beribadah bersama-sama. Sudah siap semuanya di rumah masing-masing? Kalau sudah siap, kita mau awali dengan saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PA. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami dapat bersama-sama
berkati masing-masing kami yang berada di rumah kami Tuhan. Engkau berkati agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Anindya. Silakan adik Anindya. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam tentram. Kita akan sama-sama melakukan pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh teman kita, Ade Olive dari sektor Hosian. Bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1-3 yang mengatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau nyanyikan pujian Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
adik-adik, selamat ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi ya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kakak harap semuanya sehat. Tetap semangat, tetap menjaga sukacita di hati agar kita dapat melalui hari ini ya. Adik-adik, kakak senang berjumpa lagi dengan kalian walaupun melalui daring. Kita akan belajar firman Tuhan. Coba Alkitabnya disiapkan, hati dan pikirannya juga disiapkan. Karena apa? Waktu pemberitaan firman Tuhan kita harus fokus ya. Kita mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sudah? Sudah disiapkan? Oke, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pagi hari ini kasih-Mu tetap atas kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan isi hati-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami, membimbing kami, memberi pengertian yang benar kepada kami, sehingga kami mampu untuk memahami firman hari ini. Terlebih kami pun dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati adik-adik layan juga akan belajar untuk memahami firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman. Hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Kakak tunggu ya. Kakak ulang. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Adik-adik, coba Alkitabnya masih terbuka ya. Tema firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini adalah aku mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus. Nah, coba Alkitabnya dibuka. Perikopnya atau judulnya dalam bacaan kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga kita akan membaca. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta.
Adik-adik tahu sakit kusta itu sakit apa ya? Sakit kusta itu sakit kulit. Jadi yang diserang kulit ya. Cirinya kulitnya tuh merah-merah. Semakin dari kecil semakin melebar. Terus kulitnya menjadi tipis. Kemudian di wajahnya ini timbul benjol-benjol. Benjol-benjol jadi jelek ya. Kemudian jika penyakitnya agak parah, alisnya ini, rambut-rambut di alis ini bisa rontok. Kalau lebih parah lagi, jari-jarinya ini bisa terputus. Jari tangan, jari kaki bisa terputus. Penderitaan orang sakit kusta jadi ya. Belum lagi mereka harus apa? Dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka dikucilkan, mereka harus tinggal di goa-goa, mereka harus tinggal dengan orang-orang komunitas sesama orang kusta. Mereka harus dijauhkan dari orang-orang yang mereka cintai. Kemudian penderitaannya lagi, mereka tidak boleh beribadah. Dan ibadah itu kan sangat penting ya bagi manusia ya, untuk membangun hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Tapi orang sakit kusta ini dilarang beribadah. Mereka dilarang memberi persembahan. Bahkan apa adik-adik, ketika mereka ada di tempat umum seperti di pasar atau tempat umum yang lain, mereka harus berseru najis, harus teriak-teriak seperti itu agar orang lain yang mendengar teriakannya orang sakit kusta ini segera menyingkir, karena memang mereka dianggap najis. Itu penderitaan mereka ya adik-adik. Coba kalian bayangkan, harus dijauhkan dari keluarga, badannya sakit, kemudian dikucilkan, dianggap jijik orang-orang lain. Nah, ketika orang sakit kusta ini melihat Yesus datang, seharusnya kan dia tidak boleh menemui Yesus, karena ada larangan seperti itu toh, tidak boleh bergaul dengan orang lain. Tapi dia memberanikan diri datang menemui Tuhan Yesus. Dia sujud menyembah Tuhan Yesus dengan penuh keberanian. Dia berpikir, meskipun aku dimarahi tidak apa-apa, tapi dia dengan keberanian tetap datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia mempercayakan kesembuhannya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Kemudian orang kusta ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, tahirkanlah aku. Permintaan orang kusta jadi dengan kerendahan hati. Dia tidak memaksa Tuhan. Dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau. Berarti terserah Tuhan ya, mau atau tidak, untuk mentahirkan orang sakit kusta ini. Bagaimana respon Tuhan Yesus adik-adik? Ternyata Tuhan tidak menganggap hina orang sakit kusta ini. Dia tergerak oleh belas kasihan. Kemudian Yesus menjamah orang sakit kusta ini. Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tahir itu artinya sembuh ya adik. Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan adik-adik, coba kalian baca di ayat yang ketiga, dikatakan yang B. Ketika Tuhan mengatakan seperti itu, apa yang terjadi? Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dikatakan apa? Seketika itu juga. Jadi ketika Tuhan menjamah dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga badannya orang sakit kusta ini menjadi sembuh. Kulitnya yang benjol-benjol menjadi sembuh, menjadi bagus lagi, kulitnya menjadi mulus, tidak merah-merah. Jari-jari tangannya mungkin langsung tik kembali ya, seperti itu.
Cuman di Alkitab tidak dikatakan seperti itu, hanya di Alkitab dikatakan seketika itu juga orang itu menjadi tahir, sembuh. Ketika orang itu menjadi tahir, menjadi sembuh, Tuhan telah memberi kelegaan kepada orang kusta ini. Sehingga apa? Ketika sembuh apa? Dia bisa beribadah toh, dia bisa bertemu lagi dengan keluarganya, berkumpul lagi dengan keluarganya yang dicintai. Nah, jadi tapi ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, Tuhan berpesan kepada orang kusta ini yang sudah sembuh ini ya. Coba di ayat 4 kalian baca. Pesannya Tuhan apa? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Pesan pertama seperti itu. Jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Maksudnya Tuhan apa? Agar apa? Fokus kita itu kepada kasih karunia-Nya Tuhan yang sudah menyembuhkan orang sakit kusta ini. Fokus kita bukan pada mujizat Tuhan, jadi pada pribadi Tuhan sendiri. Karena kita membutuhkan Yesus. Mujizat adalah pelengkap dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian pesan kedua, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Pergilah kepada imam. Jadi yang bisa memutuskan dia sembuh total atau tidak adalah imam. Karena imam memang diberi hak untuk melakukan itu. Nah, ketika imam sudah berkata bahwa dia sembuh total, berarti apa? Dia boleh beribadah dan boleh memberi persembahan. Jadi kita sudah mempelajari orang kusta ini mempercayakan kesembuhannya pada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita hidup di masa pandemi ya. Rasanya kok Tuhan nggak menyelesaikan gitu loh. Kok COVID-nya masih ada aja. Kok nggak hilang-hilang dari bumi Indonesia. Tapi adik-adik perlu tahu bahwa apa? Meskipun COVID ini masih ada, kita masih hidup dalam pandemi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita. Seperti yang kita pelajari dari orang sakit kusta ini. Tuhan juga tidak membeda-bedakan kasihnya kepada manusia. Orang sakit kusta dianggap najis, jijik. Dia tidak mempunyai teman. Dianggap sampah masyarakat. Tapi Tuhan mau menyembuhkan. Karena apa? Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit kita. Kita harus percaya itu. Jadi ya. Kemudian yang kita pelajari dari orang sakit kusta ini apa lagi ya? Ketika kita berdoa, ingat kita tidak boleh memaksakan kehendak. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Entah kita itu sakit, entah kita mempunyai masalah, pokoknya ketika kita berdoa tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita katakan, jika Tuhan mau, tolong sembuhkan saya. Jika Tuhan mau, tolong saya menyelesaikan masalah ini. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang perlu kita pelajari apalagi? Seperti orang kusta tadi mempercayakan kesembuhannya pada Tuhan Yesus, kita pun perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah berkuasa atas apa? Segala sakit penyakit, segala persoalan manusia. Nah, ketika kita mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Satu, kita perlu mentaati firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Taat firman-Nya, kita taat perintah-perintah Tuhan. Kedua,
kedua bagaimana? Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Seperti sekarang ini tandanya kalian mempercayakan hidup kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kalian rajin beribadah meskipun melalui daring. Kalian adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap rajin beribadah, mau baca Alkitab. Itu tandanya adik-adik sudah mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, di balik setiap peristiwa yang kita alami, apapun itu ya, peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan, ingat, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, ingat adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, kita perlu mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Kita jangan khawatir akan apapun juga. Apapun yang menimpa kita, tetap percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pasti memberi pertolongan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, aktivitas ibadah hari ini adalah membuat hiasan dinding. Namanya hiasan dinding berarti yang bagus loh ya. Terus diberi tulisan, Tuhan Yesusku berkuasa menyembuhkan. Kakak ulang ya. Membuat hiasan dinding dengan tulisan, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah membuat, sudah bagus ya. Cara pengirimannya, kalian foto selfie dengan memegang hiasan dinding tadi. Foto selfie, setelah itu fotonya dikirimkan kepada kakak layan di grup masing-masing kelas. Ya, mengerti ya? Ingat ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian respon dari Kidung Ceria 36 yang jaga aku selalu. Adik, kita akan berdoa ya, berdoa syafaat. Karena Tuhan sudah memberi kita firman-Nya, kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Ingat, sikap berdoa yang benar. Tutup mata, buka tangan, kita fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami.
Tuhan, mohon hikmat-Mu, mohon pimpinan dari Roh Kudus, agar kami anak-anak-Mu dapat mempercayakan hidup kami hanya pada Tuhan Yesus saja. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan, karena Engkaulah sumber sukacita kami, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah adik-adik layan yang tetap setia padamu, yang tetap rajin beribadah. Mereka tetap memberikan diri mereka untuk Engkau bentuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus, berkati juga kami semua anak-anak-Mu yang telah melayani, yang ambil bagian di dalam ibadah hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua adik-adik layan yang sudah mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit, dari segala godaan dan cobaan. Jauhkanlah mereka dari pergaulan yang buruk. Lindungilah mereka dimanapun berada. Terlebih di masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, ajar kepada kami untuk bertanggung jawab atas keselamatan kami, juga keselamatan orang lain. Ajar kepada kami untuk mematuhi protokol kesehatan. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk menjaga kesehatan kami, untuk tidak berpikir yang aneh-aneh ya Tuhan, tapi kami tetap fokus bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, dan kami pun harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jamahlah anak-anak-Mu yang sakit. Jika Tuhan Yesus mau, Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus dapat membantu mereka, memberi pertolongan kepada mereka yang kesulitan. Tuhan Yesus dapat menghibur mereka yang sedang bersedih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh orang tua dari anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Kiranya Engkau juga memberi kesehatan ya Tuhan, memberi kekuatan, terlebih di dalam tugas mereka sebagai orang tua, mendidik anak-anaknya, membawa anak-anak lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus, yang saat ini mengalami banyak bencana. Ada tanah longsor, gempa, banjir. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada anak-anak-Mu yang mengalami bencana ini ya Tuhan. Memberikan penghiburan kepada mereka, terlebih damai sejahtera-Mu, agar mereka tetap mempercayakan hidup mereka kepadamu, agar mereka tetap percaya bahwa Engkau baik. Segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada beliau di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Berikan kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Dan biarlah juga Engkau memberkati kehidupan beliau. Engkau memberkati pekerjaan dan keluarga beliau. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kak Diva, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan, Kak. Iya Kak, kita akan memberikan persembahan dengan dasar ayat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari pujian Mari Bawa Persembahan. Kiranya Engkau berkenan memberkati Tuhan, agar apa yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan kasih di dalam dunia ini, ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya Tuhan, agar apa yang kami kumpulkan ini benar-benar dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kak Anita, tidak terasa ibadah sudah mau selesai. Ya, kita sudah mau selesai ibadah pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah hari ini. Mari kita lakukan firman yang sudah kita pelajari, yaitu mempercayakan hidup kita hanya pada Tuhan Yesus saja. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kak Diva, puji Tuhan ibadah sudah selesai pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih Kak untuk semua yang ambil bagian dalam ibadah hari ini. Kita mengucapkan terima kasih untuk Kak Ningsi atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Ningsi dan keluarga. Terima kasih juga kepada Kak Jevon sudah mengiringi ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk adik Anin yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa dalam ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada adik Olive yang sudah membacakan Mazmur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Kak Diva. Terima kasih juga untuk Kak Anita. Terima kasih untuk adik-adik yang juga tetap rajin beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Dan mengingatkan juga untuk adik-adik bahwa Ada aktivitas yang harus dikerjakan. Pengumpulan terakhir hari Selasa ya. Jangan lupa. sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik,